Nabi Zakaria alaihissalam. Sudah sepuh, beliau gelisah kalau sampai nanti meninggal sementara tidak punya keturunan, risalah saya ini nanti siapa yang melanjutkan? Beliau berdoa, Rabbi la tadharni fardau anta khairul warithin. Ya Rabb, janganlah engkau biarkan aku bersendiri tanpa generasi, dan sesungguhnya engkau maha mewariskan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan muttaqin. Ma'asyiral muslimin, sekedar jamaah salat subuh mushola Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih Allah beri kenikmatan yang lebih dari sekedar kita bisa hidup, bisa tidur dan bisa bangun, tapi oleh Allah digerakkan hati kita untuk berusaha istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah kajian rutin kita setiap Sabtu subuh kita Riyadhus Shalihin. Dan di antara kebajikan di bulan Rajab yang terbuka lebar adalah amal soleh harian yang apabila dikerjakan di bulan haram ini menghasilkan pahala atau keutamaan yang berlipat ganda. Demikian juga sebagaimana kata sahabat Ibnu Abbas, dosa-dosa atau kemaksiatan pun oleh Allah juga diberikan ancaman yang relatif lebih besar dari bulan-bulan selainnya. Maka bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di bulan Rajab ini kita masih senantiasa diberi kesadaran upaya untuk istiqomah, di antaranya menyelenggarakan kajian thalabul ilm, bermajelis ilmu di musola kita hari ini. Mudah-mudahan Allah beri nilai lebih sebagaimana keseluruhan amal soleh di bulan Rajab ini diberi nilai lebih. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan dari keistimewaan beliau, maka Allah memberikan jaminan syafaat bagi segenap umatnya. Maka di antara syafaat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak adalah dari sabab kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam umat yang memperoleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya senantiasa kita memperbanyak bersolawat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sampai di hadis ke-44 Babus Sabar, bab sabar, kitab Riyadhus Shalihin.
Pada pertemuan 2 Sabtu yang lalu, setelah terjeda Sabtu belakang ya, Sabtu yang kemarin, kita telah membaca matan hadis ini yang terdiri sampai 2 halaman penuh ini ya, 2 halaman. Pertemuan yang lalu kita baru bacakan dan kita artikan gitu, bahwa hadis ini berasal diceritakan atau diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam Bukhari dan dari keduanya, muttafaqun alaih. Jadi hadis ke-44 ini memuat 3 hadis sekalipun, tetapi muatannya sama persis, cuman redaksinya atau matannya yang sedikit berbeda. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas menceritakan bahwa Anas ini memiliki bapak tiri, Pak. Namanya Abu Tolhah. Bapak tiri dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas, dari bapak yang terdahulu namanya Malik. Maka sahabat ini kunyahnya adalah julukannya adalah Anas bin Malik. Di saat Anas bin Malik bercerita mengenai hadis ini, menceritakan hadis ini, posisi beliau sahabat Anas bin Malik ini sudah punya bapak tiri namanya Tolhah. Ummu Sulaim, ibunya Anas ini sudah menikah lagi dengan Abu Tolhah gitu. Sehingga setting cerita ini posisinya Anas sudah berbapak tiri Abu Tolhah. Nah, diceritakan kemarin kita urai bahwa Anas bin Malik bercerita bahwa Ummu Sulaim ini yang dengan perkawinannya dengan Abu Tolhah memiliki anak kecil. Tidak disebutkan namanya. Anak kecil ini langsung diceritakan Abu Tolhah memiliki anak yang sedang sakit. Kemudian Abu Tolhah ini dalam satu kesempatan keluar untuk suatu urusan, dan rupanya keluarnya ini tidak sebentar. Terbukti ketika sudah pulang, tanyakanlah anaknya bagaimana keadaan anak kita. Kemudian Ummu Sulaim sudah menjawab, huwa askan makana, dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Ketika ditinggal dalam Abu Tolhah ini tidak ada di rumah, anak ini meninggal, Pak. Sampai sudah dimakamkan, terus kemudian Abu Tolhah datang tanya kondisi anaknya bagaimana. Ummu Sulaim menjawab, huwa askan, dia sudah lebih tenang dari keadaan sebelumnya. Tidak dibilang mati, Pak. Dan ketika Abu Tolhah belum datang, Ummu Sulaim ini wanti-wanti pada seluruh anggota keluarga itu, jangan ada yang menyampaikan kematian anak Abu Tolhah ini kecuali aku yang menyampaikan. Jadi memang dirahasiakan. Begitu datang malam, Ummu Sulaim masak masakan enak, berdandan, sehingga malam itu terjadi hubungan suami istri. Nah, setelah kemudian Abu Tolhah kenyang, segalanya sudah berlalu, sudah tenang semua, barulah kemudian Ummu Sulaim cerita, tetapi tidak langsung, Pak, ceritanya ini. Dia mengibaratkan kalau ada suatu pihak meminjamkan sesuatu kepada sebuah keluarga, kemudian pihak yang meminjamkan itu satu saat mengambil kembali barang yang dipinjamkan itu. Menurut pendapatmu wahai Abu Tolhah, kata istrinya, ini kalau keluarga ini mempertahankan atau gandoli barang yang dipinjamkan untuk diambil, itu kira-kira bagaimana? Abu Tolhah ketika menjawab, ya tidak benar, itu ya harus diberikan. Maka kemudian Ummu Sulaim baru buka bahwa sesungguhnya tetangga kita telah menguburkan anakmu, sudah meninggal dunia. Kaget, Pak. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik, dia meletup kemarahannya. Kurang lebih ya maitulah begitu.
masih itu. Kemudian pagi harinya Abu Thalhah ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan wadul ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa terjadi satu peristiwa di keluarganya, anaknya mati, dia pas tidak ada di rumah, kemudian dia datang, istrinya tidak langsung ngomong begini, kemudian Nabi hanya menimpali dengan pertanyaan, a'arastumul lail, apakah malam itu kalian berhubungan? Nabi itu omongannya singkat Pak, tapi maknanya dalam. Dijawab na'am, dijawab iya, malam itu berhubungan. Kemudian Nabi SAW langsung mendoakan, ya, Allahumma barik lahuma. Perhubungan malam itu oleh Rasul didoakan, mudah-mudahan memperoleh keberkahan. Tidak banyak-banyak Rasul memberikan tanggapan atas pengaduan yang sedemikian gawat dari Abu Thalhah. Nah, kemudian fahamalat, istrinya ini mengandung. Nah, istrinya memiliki maksud, Ummu Sulaim ini memiliki maksud, satu, menenangkan, menciptakan kondisi yang rileks sehingga malam itu mengajak berhubungan suaminya. Yang kedua, dia bermaksud mencari ganti dari anak yang sudah meninggal itu. Nabi mendoakan sedemikian rupa, ya, agar malam itu kalian berdua memperoleh keberkahan. Dan benar, ketika Ummu Sulaim ini melahirkan, yang kemudian oleh Nabi diberi nama Abdullah, kemudian Abdullah ini dalam perkembangannya punya anak 9 Pak, yang semuanya hafiz Quran. Nah, ini diantara keberkahan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah singkat dari sedemikian panjang. Ada beberapa fawaid yang pada kesempatan kali ini kita cicil, karena ini fawaidnya sangat banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Ummu Sulaim dan Abu Thalhah ini. Yang kita ambil dari Syekh Salim bil Idnan Hilali, beliau mengurai beberapa faedah dari hadis di dalam babus sabar ini. Yang pertama, kemarin yang sudah kita sempat singgung adalah peran doa. Doa itu Bapak Ibu sekalian menembus batas, bisa jadi menggugurkan logika. Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu, dia Allah itu apabila berkehendak hanya cukup berkata kun, jadilah, fa yakun, maka terjadi. Sehingga dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang sangat tidak mungkin sekalipun, maka kemungkinan itu hanya tinggal kemungkinan Allah Subhanahu wa taala yang statusnya tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kepepet kejentuse awang-awang, bahasa Jawa nggih Pak, kebentuse awang-awang. Ketika segala sesuatu secara akal sudah tidak mungkin, maka disitulah pintu atau peran segala kemungkinan bisa terjadi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah sepuh renta, istrinya mandul, tidak punya anak. Kemudian Nabi hanya berdoa, Rabbi habli minas sholihin, berdoa untuk memperoleh anak. Qadarullah, istrinya Sarah ini Pak, ya, nawani, memaksa dan mencarikan istri baru. Bayangkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangankan dicarikan istri baru ya Pak, ya, ada indikasi apa, lirak-lirik ke wanita saja istri kita sudah luar biasa, jadi malapetaka di rumah tangga. Lah ini qadarullah. Ibunda Sarah digerakkan hatinya, dibolak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak saja
mengizinkan, bukan mengizinkan, tetapi yang berinisiatif itu adalah Ibunda Sarah. Wahai suamiku, sungguhnya engkau sudah tua, belum punya keturunan, dan saya memang mandul begitu. Memang mandul istrinya. Kemudian menawari, Nabiullah Ibrahim menolak, kemudian dipaksa mau, asalkan yang nyarikan istri tuanya itu. Dicarikanlah seorang kulit hitam, ya, Ibunda Hajar, Siti Hajar. Kemudian dalam cerita legendarisnya itu yang sangat populer, kemudian melahirkanlah Nabiullah Ismail. Kedua juga tentang Nabi Zakaria alaihissalam, sama kasusnya, mirip dengan Nabiullah Ibrahim. Sudah sepuh, sudah tua renta begitu, sampai-sampai beliau diabadikan doanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Sudah renta, di mana beliau diamanai risalah, dan beliau gelisah, kalau sampai nanti saya meninggal sementara saya tidak punya keturunan, risalah saya ini nanti, kenabian ini siapa yang melanjutkan? Kemudian beliau berdoa, Rabbi la tadharni fardau anta khairul warithin. Ya Rabb, janganlah engkau biarkan aku bersendiri tanpa generasi, tanpa penerus, dan sesungguhnya engkau adalah maha pemberi waris, maha mewariskan yang terbaik. Maka di luar logika, usia-usia orang sepuh, nenek-nenek, istrinya Nabi Zakaria itu hamil. Kemudian kalau kita cek lagi kisah Nabi Ayub alaihissalam, sudah sedemikian mereteli, ya, kulitnya, dagingnya karena penyakit, sampai-sampai masyarakat kaumnya sendiri mengasingkan beliau di tengah hutan, sampai-sampai beberapa istrinya lebih dari 2, Pak. Beberapa istrinya minta pisah, hanya tinggal 1 istrinya yang tetap setia menemani hidup dalam pengasingan di tengah hutan. Kemudian sampai pada satu ketika diberi petunjuk oleh Allah, sudah waktunya disembuhkan oleh Allah, diberi kesembuhan dengan cara mandi di sendang, di telaga di tengah hutan itu. Begitu mentas dari mandi, istrinya pangling, karena kembali menjadi utuh, kembali menjadi muda, menjadi wangi. Ini doa menembus batas. Kita sering dalam kehidupan sehari-hari terbentur oleh sesuatu yang seolah-olah tidak bisa kita hadapi. Maka disitulah peran doa. Ummu Sulaim malam itu tidak ngitung, Pak, apakah dia waktunya subur, apakah dia waktunya bagaimana, tidak ngitung. Yang dia lakukan hanyalah mengkondisikan suaminya agar siap menerima berita duka itu, dan bermohon kepada Allah agar kematian putranya itu mendapatkan ganti. Rasul tidak menyalahkan istri Abu Talhah sama sekali, justru malah hanya bertanya, apakah malam itu kalian berhubungan? Dijawab iya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian berdua di malam kalian itu. Dan terbukti doa Rasulullah terkabul. Yang pertama, doa itu menembus batas logika. Yang kedua, ada tazayyunul mar'ah li zaujiha. Jadi berias untuk suaminya itu sangat dianjurkan. Ini Ummu Sulaim berhias sedemikian rupa, dan dibolehkan juga memancing-mancing hasrat suami untuk mendatangi atau menggauli istri, itu boleh. Jadi istri itu boleh berinisiatif di dalam berhubungan suami istri, tidak selalu menunggu ajakan suami. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahwa aku suka tampil dengan penampilan yang menarik di hadapan istriku,
sebagaimana aku mengharapkan istriku juga senantiasa berpenampilan menarik di hadapanku. Jadi timbal balik, Ibnu Abbas memberikan contoh komitmen, karena fitrah seorang laki-laki ingin istrinya kelihatan menarik di hadapannya. Tidak dibalik, Pak. Kalau istri di luar mau keluar macaknya necis, tapi kalau di rumah hanya daster itu dan itu. Ada seperti itu. Nah, ini Ummu Sulaim memberikan satu ibrah, memberikan satu pelajaran kepada kita. Nah, bagaimana berita duka itu disampaikan dengan cipta kondisi dulu. Terus yang ketiga, fawaidnya adalah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dari istri untuk sesuatu yang bermanfaat bagi suaminya. Direwangi berbohong juga, Pak. Ya berbohong, tidak berbohong. Ya. Nanti ada fawaid yang keempat itu adalah bolehnya ma'arid atau tauriyah itu adalah mengatakan sesuatu yang orang lain bisa mengartikan berbeda, sehingga seperti bohong tapi tidak berbohong. Misalnya pada malam hari itu Abu Thalhah bertanya pada istrinya, bagaimana keadaan anak kita? Huwa askan, dia sudah lebih tenang. Langsung persepsinya pasti, Pak. Persepsinya sudah sembuh, terus kemudian sudah bisa tidur, bisa tidak rewel lagi. Sehingga Abu Thalhah malam itu tenang juga hatinya, disediakan makanan yang enak-enak. Ya, bahkan melihat istrinya berpenampilan bagus, timbul hasratnya, nggak mikir sedih gitu. Karena dijawab dengan huwa askan, dia sudah lebih tenang. Ini tauriyah namanya, tauriyah. Padahal ya siapa yang tidak tenang, wong sudah mati, ya toh Pak? Ya pasti sudah tidak bergerak-gerak begitu, pasti itu. Nah, ini menunjukkan Ummu Sulaim itu berusaha sedemikian rupa dengan berbagai cara yang halal demi menciptakan kondisi agar suaminya ketika mendengar berita itu dia akan lebih siap gitu. Nah, begitu sudah kenyang, sudah berhubungan, kemudian barulah ngomong. Saya ingat, Pak, kejadian ini tahun 2008 saya alami. Saya waktu itu masih di Jember ya. Di Jember, saya bertamu ke teman seseorang di kampus. Saya berada di ruang tamu, sepeda itu dicuri orang di luar. Dicuri orang. Ketika saya pamitan, sepeda sudah nggak ada, Pak. Nggak ada. Akhirnya dengan yang ditamu itu saya diantar ke Polres untuk lapor. Ya, di Polres saya telepon teman yang terdekat dengan rumah saya di Jember itu, kemudian nyamperin ke Polres, terus kemudian nganter saya pulang. Nah, di perjalanan itu saya kepikir, ingat hadis ini, ingat cerita ini. Akhirnya saya berinisiatif berhenti di toko buah, beli buah-buahan gitu. Malam, Pak, itu Pak, sudah malam. Beli buah-buahan, terus kemudian saya pulang. Nyampe rumah, teman yang nganter tadi itu pulang. Loh, mana sepedanya? Itu dipakai orang. Ya, jadi persepsi istri pasti sepeda tadi diantar pakai teman saya tadi itu, yang nganter pakai sepeda saya, kemudian sepeda dipinjam dibawa orang itu dibawa orang sepedanya. Ya wis, terus makan Pak buah malam itu ya dengan cipta kondisi lah. Nah, kemudian setelah tercipta kondisi, kemudian persis Pak saya cerita dengan satu pemahaman bahwa tadi itu segala sesuatu titipan, kalau diambil yang nitip itu bagaimana, itu persis orangnya ada, istri saya ada. Baru saya cerita bahwa tadi itu begini. Bedanya dengan Abu Thalhah, kalau Abu Thalhah kan meledak ya, marah juga. Kok nggak bilang mulai tadi gini? Tapi ketika itu ya sudah, bagaimana lagi? Sudah hilang. Ini segala upaya Ummu Sulaim untuk
mengkondisikan suaminya agar bersabar, agar tetap bisa tabah begitu, meskipun dengan tauriah, dengan ucapan yang sepertinya berdusta tetapi tidak berdusta. Dan ini sering Pak, di dalam beberapa hadis, beberapa riwayat kita temui tauriah ini, bahkan dari Nabi SAW sendiri. Ketika Nabi SAW duduk di teras depan rumah beliau, kemudian ada seorang sahabat yang dikejar-kejar oleh orang kafir atau bagaimana, kemudian minta perlindungan ke Nabi SAW, minta perlindungan karena dikejar-kejar orang. Nah, Nabi kemudian dengan duduk itu beliau bilang, ya sudah kalau gitu masuk rumah, kamu masuk dalam rumahku, masuk Pak orangnya. Nah kemudian orang yang ngejar tadi itu muncul, wahai Muhammad, kamu nggak pernah berdusta. Jadi saya sekarang tanya, kamu melihat nggak orang yang ini begini lewat sini? Kemudian Nabi Pak berdiri maju beberapa langkah. Nabi menjawab, sejak saya ada di sini, saya tidak melihat orang yang kamu maksud. Ini bohong nggak Pak ini? Bohong nggak Pak? Sepertinya bohong. Nah kemudian orang yang ngejar tadi itu ya percaya, dikira memang tidak pernah ada dan Nabi tidak melihat orang itu, maka dia berlalu. Coba kita perhatikan, ketika dia menerima orang yang mengadu tadi, beliau duduk. Kemudian setelah menyuruh masuk, kemudian orang-orang datang, ditanyalah Rasul. Nah Rasul kemudian berdiri dan melangkah beberapa langkah ke depan. Nah sejak beliau berdiri di tempat yang itu tadi, kan benar memang tidak melihat orang yang dikejar-kejar tadi. Nah ini tauriah, sepertinya bohong tetapi tidak bohong. Ini maaf sering saya praktekkan Pak. Misalkan saya di satu masjid atau satu tempat, ya, yang dia mengenal saya pernah khutbah di situ, tapi masjid itu saya bukan jamaah di situ, misalkan di An-Nur, Jalan Seroja atau di mana. Nah, kemudian takmirnya itu pasti mempersilahkan untuk saya ngimami. Saya nggak enak Pak, karena saya memang bukan jamaah situ dan juga tidak sehari-hari di situ. Saya hanya bilang, maaf tenggorokan saya. Jadi kemudian mereka paham dan mereka tidak lagi memaksa saya untuk ngimami. Padahal tenggorokan saya nggak apa-apa gitu. Siapa yang bilang? Persepsi sana pasti menganggap tenggorokan saya sakit sehingga tidak bisa ngimami, sehingga saya nolak gitu. Padahal saya nggak ngomong tenggorokan sakit, hanya bilang tenggorokan saya. Nah ini tauriah namanya. Saya sering di pengajian ibu-ibu itu bilang, Bu, kalau ada teman yang suka ngutang belum bayar ngutang lagi, gimana, repot nggak? Mau ngasih gimana, nggak ngasih gimana? Caranya tauriah saja. Ya, tauriahnya gimana? Misalkan diutangi lagi, maaf ya, untuk sekarang ini saya tidak pegang uang. Ya uangnya tidak dipegang, tetapi uangnya ada di dompet, kan begitu. Nah, ini tidak bohong. Dalam kondisi tertentu tauriah itu diperbolehkan. Dalam kondisi tertentu. Ada beberapa orang yang ada cerita juga, beberapa orang yang tokoh lah ya, biasanya sering dicari orang. Nah karena mungkin sedang capek atau sedang apa, pesen ke anggota keluarganya. Nanti kalau ada orang kesini misalkan nyari saya, bilang saja tolong cari di masjid, coba cari di masjid, gitu Pak. Jadi orang ini beristirahat karena mungkin sudah capek kemana-mana, istirahat. Tolong nanti kalau ada orang datang nyari, bilang coba cari di masjid. Kemudian tamu datang Pak, istrinya atau anaknya atau siapa, cari misalkan nama saya, misalkan Pak Hari, mau ketemu Pak Hari misalkan. Nah, dijawab, oh coba Pak cari di masjid sana misalkan, coba cari di masjid sana. Ini kan tidak bohong.
tidak mengatakan Pak Hari tidak ada di rumah, tetapi diminta untuk coba cari di masjid sana. Bukan mengatakan Pak Hari ada di masjid sana, tidak. Ini tidak bohong juga, tidak bohong juga. Pernah ada seorang syekh begitu ya, di majelisnya Imam Ahmad bin Hambal. Ada seorang yang memang juga seorang yang alim, seorang syekh, namanya Al-Mawarzi, Imam Al-Mawarzi. Ini ketika berdampingan di majelisnya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian ada seseorang yang datang. Man minkum Al-Mawarzi, siapa di antara ini yang bernama Imam Al-Mawarzi? Rupanya Imam Al-Mawarzi ini tidak berkenan untuk berdialog atau apapun lah. Kemudian Imam Al-Mawarzi ini tangannya temannya yang di sampingnya yang namanya Mahanna itu dibalik. Kemudian Imam Mawarzi jarinya nunjuk ke telapak tangan temannya tadi di sebelahnya yang namanya Muhanna itu. Di sini tidak ada Mawarzi, tidak ada Al-Mawarzi. Lagian pula ngapain Al-Mawarzi berada di sini? Di sini, Pak. Di telapak tangannya Muhanna. Itu. Jadi kemudian orang itu paham bahwa Al-Mawarzi tidak ada di ruangan itu. Padahal yang jawab tadi itu Al-Mawarzi. Terus yang sangat-sangat fenomenal kisahnya Sayyidina Abu Bakar di saat hijrah bersama Nabi SAW. Nabi ketika itu belum banyak dikenal wajah beliau, tetapi kabar tentang Rasul ini sudah sangat masyhur. Justru yang lebih dikenal wajahnya, yang dikenal di masyarakat Quraisy waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam sejarah apa itu Pak? Hijrah itu kan sembunyi-sembunyi itu. Kemudian naik tunggangan, naik onta, Rasul duduk di depan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada di belakang, di bonceng. Nah, ketika kemudian kepergok oleh orang-orang yang mencari Nabi untuk dibunuh waktu itu, nah, kemudian di hijrahnya sehingga sembunyi-sembunyi itu kepergok orang-orang ini tidak mengenal wajah Nabi. Ya memang cari Nabi terkenal, tetapi yang familiar wajahnya justru ketokohannya itu di kalangan orang-orang yang mengejar itu adalah Abu Bakar Siddiq. Ditanya kemudian Abu Bakar Siddiq, siapa yang ada bersamamu itu wahai Abu Bakar? Ditanya seperti itu. Tanya. Kemudian jawab apa? Kalau dijawab ini Muhammad Rasulullah, habis Pak. Kalau dijawab ini Rasulullah karena yang memang yang dicari-cari itu. Ditanya, man hadza, siapa dia? Siapa dia? Jawabnya gimana Pak? Tauriah jawabnya. Masya Allah, cerdas sekali beliau. Dia mengenalkan hadin yahdini. Dia orang ini, dia penunjuk jalanku. Hadini as-sabili, dia penunjuk jalanku. Jadi dia naik kendaraan, dia katakanlah yang nyetir, Rasul itu ada di depan, kemudian Abu Bakar ada di belakang. Maksudnya menjaga. Tapi ketika ditanya orang-orang yang sedang mencari Nabi, dia katakan ini penunjuk jalanku. Jadi semacam apa Pak? Guide Pak nggih? Guide itu penunjuk jalan. Oh, ternyata dia hanya penunjuk jalan. Ya sudah, jalan. Ini tauriah. Karena memang Nabi itu menunjukkan jalan minadzulumati ilan nur, dan memang menunjukkan jalan ketauhidan bagi Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar tidak berdusta. Nyatanya memang Nabi merupakan sosok atau pribadi yang menunjukkan jalan kebaikan gitu. Nah ini satu
bentuk-bentuk tauriah. Ini jangan mudah-mudah dicontoh ya Pak untuk berbohong ya. Ini kita sampaikan supaya kita kaya hasanah saja. Nah kemudian ketika Nabi bersama para sahabat juga pernah satu saat, kemudian berpapasan dengan para musyrikin yang memang memusuhi Nabi dan para sahabat. Kemudian ditanyalah ya, beliau itu, rombongan beliau itu ditanya, min man antum, kalian ini, min man antum, kalian ini dari mana? Kalau bilang dari Madinah pasti habis Pak, dihabisi oleh orang-orang musyrikin ini. Tapi Nabi secara cerdas langsung jawab, nahnu min ma'in, dijawab, kami dari air. Nah orang-orang ini tidak mengenal kabilah Ma'in itu kabilah dari mana. Mereka menyangka di Yaman atau di daerah seberang, di daerah yang jauh di sana banyak suku-suku, banyak kabilah-kabilah, sehingga Ma'in ini tidak dikenal. Oh kalau gitu jalan-jalan. Kalau ngaku dari Madinah pasti dihabisi gitu. Ini bentuk-bentuk tauriah yang dibolehkan untuk satu kemaslahatan. Tapi jangan lantas dipermudah-mudah tauriah ini untuk berbohong. Istrinya minta belanja misalkan, ngomong kemudian, wah kali ini saya nggak punya, kali ini dompetku lagi kosong, nggak ada uang di dompet sama sekali, sehingga nggak ngasih belanja. Iya nggak ada di dompet tapi ada di ATM. Ada di ATM. Ini jangan diterapkan. Jadi tauriah ini boleh diterapkan ya atas dua kondisi ya, atas dua kondisi. Apabila dia tidak menyingkirkan atau tidak menghilangkan sesuatu kebenaran, yang pertama. Jadi jangan menganulir kebenaran. Jangan sampai menggugurkan adanya fakta kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai tauriah itu menghadirkan kemunkaran. Jadi meskipun tauriah itu diperbolehkan, tapi jangan dipraktekkan untuk hal-hal yang tidak benar gitu. Misalnya seperti barusan tadi itu, istrinya minta belanja, dia ngomong dompetnya lagi tidak ada, hari ini dompet saya benar-benar kosong, itu tinggal 2.000. Padahal di ATM masih banyak. Hal-hal semacam ini yang tidak diperkenankan. Tapi kalau dalam rangka mendamaikan, apalagi ya Pak ya, kalau dalam rangka 3 hal, tidak hanya tauriah, berbohong pun boleh dalam rangka 3 hal. Jadi bohong itu diperbolehkan dalam 3 keadaan. Ini kalau tauriah tadi itu sesungguhnya tidak berbohong, maka diterapkan dalam 3 keadaan ini lebih boleh gitu. Dalam 3 keadaan, di mana keadaan ini diperbolehkan berdusta. Dusta, betul-betul berbohong itu boleh dalam 3 keadaan. Maksud saya, apalagi tauriah gitu loh. Tauriah itu lebih boleh lagi dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama, berbohong itu diperbolehkan dalam rangka suami atau istri menyenangkan hati istri atau hati suaminya. Suaminya jelek misalkan, jelek banget. Ada Pak, maaf, di media sosial lagi viral ya. Maaf ya, ini keluarga Manurung. Keluarga Manurung itu punya kelainan genetik sehingga sekeluarga itu bapaknya biasa, ibunya yang punya kelainan. Kemudian anaknya ada 4 atau 5 itu nurun semua. Wajahnya naudzubillah min dzalik, wajahnya mengerikan, tetapi qadarullah di antara 5 atau 4 tadi itu ada yang laki-laki, namanya saya lupa. Itu bisa punya istri sangat cantik, Pak. Cantik istrinya, biasa. Nah,
Misalkan seperti itu, suami jelek, istrinya cantik. Terus suaminya tanya, gimana saya ini? Sampean ini nggak ada duanya. Itu nggak ada duanya. Ya nggak ada duanya yang memang paling jelek. Kalaupun dibohongin sekalipun sudah sampean paling ganteng. Itu pun juga tidak masalah, bohong. Tetapi tidak masalah bohong untuk dalam rangka menyenangkan hati suami, hati istri. Masakan istri kurang garam misalkan, gimana masakannya? Istrinya nggak nyicipin, Pak, nggak nyicipin, kemudian asin misalkan. Wah, ini masakan nggak pernah ada di hotel bintang 5 sekalipun. Ya asin mana ada, Pak, di hotel bintang 5 masakan asin kan gitu. Tapi seandainya tidak asin pun dibohongi hal seperti ini, alhamdulillah ini sangat enak, boleh. Jadi diantara bolehnya kebohongan itu dalam rangka suami atau istri menyenangkan pasangannya. Yang kedua, berbohong dalam siasat peperangan. Siasat peperangan itu boleh berdusta atau boleh berbohong. Melaporkan atau memberikan laporan pasukannya berapa, terus menelikung dari arah yang berbeda, misalkan strategi, itu kan berbohong. Strategi perang itu boleh. Yang ketiga, bolehnya berbohong itu dalam urusan seseorang dalam rangka mendamaikan dua pihak yang bertikai. A, B bertikai, Pak. Yang A ini ngomongin terus si B jelek-jeleknya, yang si B juga ngomongin si A jelek-jeleknya. Kemudian si C berinisiatif untuk berbohong, ke A berbohong, ke B berbohong, tujuannya agar A dan B ini karuh. Ini boleh. Si A, sebenarnya si B itu curhat ke saya. Sebenarnya kalau si A itu memperlihatkan kelihatan siap untuk damai saja, misalkan dia itu pengennya damai, dia itu nggak ingin terus seperti itu. Tapi khawatirnya kalau dia nanti memulai untuk ngajak damai, khawatirnya sampean itu meledak-ledak, justru malah semakin parah membenci si B gitu. Jadi ke si A juga seperti itu, ke si A juga seperti itu, ke si B juga seperti itu. Jadi masing-masing pihak, dua belah pihak ini menganggap bahwa sebenarnya si lawan, si temennya tadi itu pengen baikan. Ini boleh, Pak, boleh berdusta dalam hal semacam itu. Artinya apa? Di luar tiga maksud itu, di luar tiga keadaan itu, berbohong itu sama sekali tidak diperkenankan meskipun dalam rangka bercanda. Ini yang sering terjadi. Bercanda, tapi dusta, bohong-bohongan. Atau kalau kalangan mubalik misalkan, dalam rangka supaya ceramahnya lucu gitu, dia ngarang-ngarang cerita, Pak. Ngarang-ngarang cerita yang lucu-lucu. Ya jamaah seneng, ger-geran, guyu, laris. Karena kebanyakan orang undang mubalik itu bukan terutama mau diambil ilmunya, tetapi dibuat lucu-lucuan gitu. Semakin lucu semakin laris gitu. Nah, celakanya beberapa, tidak semuanya, beberapa itu kalau kita perhatikan ceritanya itu hanya karangan-karangan, mengada-ada. Meskipun tujuannya untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan, yang namanya berbohong itu tidak diperbolehkan. Nabi sendiri orang yang suka bercanda, tetapi beliau tidak pernah berbohong sama sekali. Jadi ini kita harus hati-hati, apalagi media sosial, Pak, yang kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, kita kirim. Kalau ternyata isinya itu tidak benar, maka kita menjadi andil sebagai pembohong juga. Apalagi yang isinya itu adalah hadis misalkan. Nabi bersabda,
barang siapa yang menyebarkan ini akan mendapatkan ini. Menyebarkan itu, WA itu, menyebarkan SMS itu. Nabi bersabda. Nah, ketika ngomong Nabi bersabda, kemudian terus itu bukan kata-kata Nabi, kemudian kita hanya meneruskan saja ke tempat lain, berarti kita juga punya andil berbohong. Ini beberapa fawaid. Untuk yang lain-lain nanti untuk ke berikutnya kita akan sambung. Ini sampai bagaimana seseorang berupaya meskipun dengan tauriah tadi itu ingin menciptakan kondisi yang terbaik. Di antara bolehnya bertauriah atau ngomong yang tidak langsung tadi itu, ngomong yang seperti berbohong tadi itu, di antara bolehnya syaratnya adalah apabila tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kemungkaran di situ atau menafikan yang hak di situ. Ini bisa kita praktekkan dengan kriteria tadi itu, Pak. Jadi jangan bermudah-mudah untuk bertauriah. Tauriah ini bukan bohong, tetapi tetap tidak boleh dipermudah-mudah untuk segala kondisi tertentu yang diperbolehkan. Demikian ya Bapak sekalian, kita sudah masuk waktu suruh. Kita sholat, nanti setelah sholat jangan langsung pulang, insya Allah Mas Arga ya yang menyediakan. Iya. Nah, untuk kali ini Bu Seto, Pak Seto, Mas Arga yang menyediakan cemilannya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang besar. Amin Allahumma amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.